Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Ina Lestari Nisi dan teman saya Tika Lailatul Nisa. Di sini kami akan menerangkan tentang pengaruh Eropa terhadap kebudayaan Indonesia. Pertama, kronologi masuknya budaya Eropa ke Indonesia. Secara kronologis, perkembangan kebudayaan Indonesia ditandai dengan masuknya budaya luar ke Indonesia, di mana budaya-budaya tersebut mampu memperkaya khasanah budaya kita. Akan tetapi, tidak semua budaya luar itu baik, dan tidak pula semua jelek. Pengelompokan masuknya budaya luar terhadap budaya Indonesia beberapa kurun waktu antara lain: pertama, kebudayaan zaman prasejarah; dua, kebudayaan zaman Hindu-Buddha; ketiga, kebudayaan zaman penjajahan; keempat, kebudayaan zaman modern atau era globalisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri meliputi: 1. Penemuan baru. Penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan dapat terwujud dalam bentuk penemuan unsur kebudayaan yang baru. 2. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, masyarakat mulai mengenal hak milik seseorang atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, atau adanya sistem bagi hasil. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya penduduk karena perpindahan ke daerah lain menyebabkan kekosongan. 3. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Hal ini mendorong terjadinya perubahan besar, mulai dari bentuk negara, lembaga, masyarakat, sampai pada keluarga yang mendiami negara tersebut. 4. Pertentangan masyarakat. Pertentangan masyarakat yang terjadi di antara individu dapat menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat meliputi: 1. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, dan banjir. 2. Perubahan sosial terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya. 3. Peperangan dengan negara lain juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tika Lailatul akan menjelaskan tentang pengaruh Eropa terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, di bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impere atau politik adu domba. Melalui divide et impere, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Struktur pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Yang kedua, bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia.
Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional maupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. 3. Bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergantung dalam Zendeling Genootschap yang terkenal adalah Ludwig Idwer. 4. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javaske Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer hingga Penarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kita gunakan hingga hari ini. Kelima, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa di Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Contohnya yaitu Fakultas Kedokteran UI yang dulunya adalah Stovia. Kesimpulannya, setiap kebudayaan yang mempengaruhi suatu daerah atau suatu negara dapat memberikan dampak yang baik terhadap negara tersebut dan juga dapat memberikan dampak yang buruk, tergantung dari cara negara tersebut menerima kebudayaan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.